emisi gas rumah kaca yang lepas ke atmosfer menyelimuti bumi dan menyebabkan krisis iklim. Untuk mencegah dampak semakin parah, Persetujuan Paris meresepkan bahwa di tahun 2030 kita harus menurunkan 23 gigaton CO2. Untuk mencapai target ini, berbagai negara telah berkomitmen untuk berkontribusi, baik itu dengan menurunkan emisi GRK tahunan dari kegiatan ekonomi maupun menyerap emisi GRK yang di atmosfer. Tentunya, ukuran kontribusi tiap negara berbeda-beda, sesuai dengan kondisi historis dan kemampuan tiap negara. Kontribusi ini dicatat sebagai Nationally Determined Contribution atau NDC oleh UNFCCC. Secara sukarela, Indonesia sudah berkomitmen menurunkan 31,89% emisi. Namun, dengan bantuan tambahan dari dunia internasional, target ini bisa meningkat menjadi 43,20%. Untuk mencapai target NDC, Indonesia perlu mendorong aksi iklim oleh aktor domestik maupun internasional. Salah satu cara paling efektif biaya adalah melalui instrumen berbasis pasar yang memberikan insentif maupun disinsentif ekonomi. Karena itu, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan nilai ekonomi karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2022. Nilai ekonomi karbon adalah cara memperhitungkan dan mengkompensasi harga atau biaya tiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan maupun diserap dari suatu kegiatan ekonomi. Melalui NEK, biaya sosial maupun lingkungan dari sebuah aktivitas yang tadinya tersembunyi menjadi eksplisit. Selain itu, NEK mendorong pendanaan dari negara maju untuk membantu Indonesia bisa mencapai target NDC-nya. Ada setidaknya 3 instrumen NEK yang diakui pemerintah Indonesia. Pertama, perdagangan karbon, yaitu kegiatan jual beli unit karbon yang terbagi menjadi perdagangan emisi dan perdagangan offset. Perdagangan emisi adalah perdagangan di antara entitas yang mengeluarkan emisi di atas batas dengan entitas yang mengeluarkan emisi di bawah batas. Sementara itu, perdagangan offset adalah jual beli sertifikat penurunan emisi gas rumah kaca atau SPE GRK. Kedua, pembayaran berbasis kinerja, yaitu pembayaran yang dapat diperoleh dari hasil capaian pengurangan emisi GRK yang telah diverifikasi atau tersertifikasi. Ketiga, pungutan karbon, baik dalam bentuk pajak maupun cukai. Di sini, sebuah entitas harus membayar sesuai emisi yang dikeluarkan. Sekarang, mari kita cermati bagaimana instrumen NEK bekerja satu persatu. Dalam perdagangan emisi, pemerintah menetapkan ambang batas emisi di sebuah sektor. Ini disebut sebagai Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi atau PTBAE. Pemerintah kemudian membagi ambang batas tersebut dan mendistribusikan jatah emisi ke berbagai entitas sebagai Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha atau PTBAE-PU. Misalnya, perusahaan A dan B sama-sama mendapat PTBAE-PU sebanyak 100 unit emisi. Ketika pada prakteknya, perusahaan A mengeluarkan emisi 120 unit, sementara perusahaan B hanya 80 unit, maka perusahaan A dan B bisa saling berjualan emisi berdasarkan harga yang disepakati. Dalam perdagangan offset, sebuah entitas melakukan kegiatan penurunan emisi karbon seperti reboisasi, restorasi, atau investasi energi terbarukan. Nanti, sebuah entitas independen dapat melakukan verifikasi dan menerbitkan sertifikasi yang disebut sebagai Surat Pengurangan Emisi GRK atau SPE GRK. Jumlah penurunan emisi yang tertera di SPE GRK itu kemudian dapat diperdagangkan. Perdagangan karbon akan membentuk beberapa jenis pasar.
Berdasarkan cakupannya, pasar dibagi menjadi pasar domestik dan internasional. Berdasarkan jenis ikatan, pasar dibagi menjadi wajib atau mandatory dan tidak wajib atau non-mandatory. Peraturan detail tentang pasar maupun kerjasama internasional diatur dalam artikel 6 Persetujuan Paris. Per hari ini, contoh pasar mandatory adalah CORSIA, Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, di mana perusahaan penerbangan diwajibkan offset emisi karbon mereka agar tetap berada di level yang sama dengan di tahun 2019. Sementara itu, pasar non-wajib digerakkan oleh komitmen sukarela dari entitas bisnis. Sementara itu, dalam pembayaran berbasis kinerja, pembayaran diberikan kepada aktor yang telah memenuhi kriteria kinerja yang telah ditentukan. Misalnya, sebuah target penurunan emisi. Dengan kata lain, tidak ada unit karbon yang berpindah tangan, sehingga keseluruhan capaian menjadi bagian dari komitmen sukarela NDC Indonesia. Di Indonesia, PBK bisa terjadi di level internasional, nasional, maupun provinsi. Pelaksanaan pembayaran berbasis kinerja membutuhkan persetujuan Menteri LHK. Terakhir, pungutan karbon dapat berupa pajak maupun kepabeanan dan cukai yang diatur oleh Menteri Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan dokumen strategi peta jalan yang disiapkan. Baik melalui mekanisme pajak karbon, pembayaran berbasis kinerja, maupun perdagangan karbon, NEK akan membantu Indonesia menurunkan emisinya dengan lebih efektif lagi. Untuk mencapai tujuan ini, sekaligus memberi manfaat ekonomi, sosial, maupun lingkungan yang sebesar-besarnya, harus dipastikan bahwa instrumen yang dipilih sesuai dengan tujuan kebijakan yang dimaksud. Tidak dicampur-campur antara satu dan lainnya. Mari bersama-sama kita dukung kebijakan NEK dan wujudkan potensi Indonesia dalam memenuhi komitmen NDC-nya. Mari membantu dunia memenuhi komitmen Perjanjian Paris.